kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kali ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu ini. Kau berkati Tuhan acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, Siduk, silahkan duduk. Nah, sekarang adik-adik semuanya cari tempat yang paling nyaman untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita untuk mendengar. Mari kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kita mau sama-sama tutup mata kita sama-sama mau konsentrasi. Atas kasih
baik kan? Kakak mau dengar dong, mana suaranya? Oh baik, oke. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama lipatkan tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau ajak kita yel-yel dulu. Nanti kalau kakak bilang Yesus, jawabnya yes, yes, yes. Kalau kakak bilang dosa, no, 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 no. Kalau bilang iblis, kita sama-sama wacow, gitu ya. Yang kompak ya, yang di rumah. Oke, Yesus, yes, yes, yes. Dosa, no, 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 no. Iblis, wacow, iblis. Watch out, iblis, watch out. Oke, kakak mau cerita nih. Dulu waktu kakak masih kecil, kakak kan pergi ke sekolah. Nah, rumah kakak dari sekolah itu jauh sekali. Terus kakak berangkatnya pakai sepeda. Habis itu kakak kan pulangnya paling telat. Soalnya itu kakak tuh baru belajar naik sepeda. Teman-teman kakak udah pulang semua. Habis itu kakak ditinggalin. Habis itu tiba-tiba di tengah jalan hujan deras sekali. Terus kakak takut. Terus habis itu kakak jalan pelan-pelan, dayung sepedanya pelan-pelan. Habis itu tiba-tiba sepeda kakak nggak bisa jalan. Terus tiba-tiba kakak takut. Kok sepedanya rusak? Terus nggak ada orang. Jalan dari sekolah kakak sampai menuju rumah itu hutan semua. Kakak takut sekali. Kakak cuma nangis. Terus habis itu kakak bingung kan. Kakak takut nggak bisa pulang ke rumah. Habis itu kakak berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku takut. Aku pengen pulang. Aku nggak mau di sini terus. Soalnya hujan. Gimana nih Tuhan? Kakak berdoa terus. Terus habis itu kakak jalan pelan-pelan kan, sambil nangis. Terus basah karena hujannya deras sekali, terus ada angin lagi. Terus kakak sambil minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong kakak pengen pulang. Terus tiba-tiba ada tetangga kakak lewat, dia pakai motor. Terus habis itu dia manggilin kakak, "Heh, Sensa, ngapain kamu di sini? Kok kamu sendiri, teman-temanmu mana?" Terus kakak bilang, sepedaku tadi rusak. Terus aku lambat dayung sepedanya, jadi aku ditinggalin teman-temanku. Terus habis itu aku takut nggak bisa pulang. Terus habis itu tetangga kakak langsung bilang, "Ayo naik, nanti saya antarin kamu sampai rumah." Terus kakak senang, kakak naik motor sama tetangga kakak. Terus kakak akhirnya diantar pulang. Terus kakak sampai rumah. Terus habis itu kakak nyanyi-nyanyi, kakak senang sekali. Walaupun kakak basah, walaupun kakak kena hujan, tapi kakak senang soalnya Tuhan menjawab doa kakak. Tuhan mengirim orang untuk menolong kakak, sehingga kakak bisa pulang dengan selamat. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau cerita waktu dulu, di zaman dulu sekali. Itu ada seorang raja bernama Firaun. Nah, adik-adik tahu kan seorang raja? Seorang raja itu biasanya dia pakai mahkota, pakai baju kerajaan. Terus pasti badannya besar. Terus dia kalau duduknya di tempat yang tinggi gitu. Terus pasti dia dihormati orang, ditakuti orang karena dia berkuasa sekali. Nah, dia memimpin di bangsa Mesir. Waktu itu ada bangsa Israel yang tinggal di situ.
Mereka menjadi budak orang Mesir. Mereka disuruh-suruh melakukan apa saja. Mereka disiksa, pokoknya mereka harus bekerja pagi, siang, malam, gak berhenti-henti. Jadi mereka itu tersiksa sekali. Terus akhirnya mereka, bangsa Israel, minta pertolongan sama Tuhan. Mereka bilang, Tuhan tolong, kami pengen keluar dari bangsa Mesir ini. Kami gak mau disiksa terus, kami gak mau kayak gini terus. Terus semuanya minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya ada tebak, kira-kira Tuhan jawab gak? Jawab gak ya? Dan waktu itu Tuhan mengirim seorang bernama Musa. Nah, ini adalah orang utusan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan orang Mesir. Jadi Tuhan mengirim siapa tadi? Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, jadi Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menolong dan membantu bangsa Israel keluar dari orang Mesir. Dan setelah Tuhan mengirimkan 10 tulah, adek hafal nggak 10 tulah? Tulah ke-10 apa? Hayo. Kematian anak sulung. Nah, setelah kematian anak sulung, tulah terakhir, akhirnya bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari bangsa Mesir oleh Raja Firaun. Nah, akhirnya nih mereka senang. Tuhan menjawab doa kami. Akhirnya kami bisa keluar dari bangsa ini. Kami gak mau disiksa lagi. Kami gak mau kerja terus tanpa istirahat. Adik kira-kira kalau disuruh kerja terus dari pagi, siang, malam, mau gak? Pasti gak mau kan? Nah, begitu juga bangsa Israel waktu itu. Karena Tuhan menolong mereka, menjawab doa mereka, akhirnya mereka keluar bersama Musa. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka harus melewati laut dan gak ada jalan satupun menuju ke seberang. Gak ada jembatan, gak ada perahu, gak ada kapal. Terus kalau berenang juga lautnya besar sekali. Ada siapa yang pernah ke laut? Siapa yang pernah lihat langsung laut? Kakak berapa kali ya? 1, 2, 3. Baru 3 kali lihat laut. Soalnya di tempat tinggal kakak gak ada laut. Adanya sungai-sungai. Kalau sungai sih banyak. Tapi kalau laut gak ada. Jadi kakak baru lihat laut itu 3 kali. Kalau adik-adik pernah lihat laut? Nah, kalau laut itu kan besar sekali. Habis itu kan bangsa Israel bingung. Gimana nih Tuhan? Kami pengen ke seberang. Tapi kami gak bisa. Jalannya gak ada. Nah, coba adik tebak. Kira-kira mereka melakukan apa untuk menuju ke seberang? Apa ya? Waktu itu mereka bingung, terus mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami pengen pergi ke seberang, kami gak mau. Nanti kami kembali lagi ke bangsa Mesir, nanti kami disuruh-suruh lagi kerja tanpa istirahat. Akhirnya mereka berdoa sama Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan ngomong nih sama Musa. Tuhan bilang sama Musa, ulurkan tongkatmu ke laut itu. Ini ya tongkatnya ya, lihat, ini tongkatnya. Tiba-tiba setelah Musa mengulurkan tongkatnya,
lautnya menjadi apa ini? Terbelah menjadi dua. Nih lautnya tadi. Laut yang seperti ini terbelah menjadi dua. Setelah itu Tuhan memerintahkan mereka untuk jalan melalui tengah-tengah ini. Dan terbelahnya laut ini ternyata di tengah-tengahnya tersedia jalan. Nah, mereka pergi langsung, mereka berlari, mereka senang. Ini bangsa Israel tadi ya. Mereka senang, mereka jalan melalui tengah-tengah laut ini. Dan akhirnya mereka sampai. Tapi ternyata bangsa Mesir tadi, Raja Firaun ternyata nggak rela kalau bangsa Israel itu pergi. Terus Firaun itu marah-marah. Lalu Firaun memerintah bangsa Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Jadi mereka pergi mengejar bangsa Israel. Dan setelah mereka melihat lautnya terbelah, mereka langsung ini jalan di tengah-tengah laut ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata tenggelam di laut ini. Dan laut ini yang terbelah tadi menjadi satu kembali, menyatu kembali seperti ini. Dan Firaun dan bangsa Mesir semuanya tenggelam di dalam laut. Dan bangsa Israel pun ternyata sudah nyampe di keseberang. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka selamat, mereka senang sekali. Mereka memuji Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur karena Tuhan menolong mereka. Nah, adik-adik, kakak yakin adik-adik juga pasti akan mengalami pertolongan Tuhan seperti bangsa Israel. Karena itu, kalau adik-adik misalnya lagi sakit, lagi takut, atau sedih, kalian harus berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita. Dan sampai sini aja ceritanya, kakak akan tutup cerita ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena kami tahu Engkau selalu menolong hidup kami, Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong lindungi kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.